Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 55. Nanti malam kita jenguk Egel bareng yuk, sahut Reddy yang baru saja tiba di restoran tempat dia, Arga dan Andra janjian makan siang bersama. Gue sih setuju aja, cuma nggak tahu sama si kampret satu ini, mau apa enggak? Jawab Arga yang sedang melirik ke arah Andra. Andra berdecik kesal ketika Arga meliriknya dengan tatapan seolah-olah dia adalah manusia terjahat di bumi. Kalian aja, gue males ketemu si Bima, jawab Andra sinis. Menurut Andra, melihat wajah Bima saja sudah malas, apalagi harus berkunjung ke rumah sepupu menyebalkannya itu. Ayolah Andra, kita kesana kan buat ketemu El, bukan mau ketemu Bima, bujuk Reddy yang sedang memegang pundak Andra lembut, berharap sahabatnya itu mau ikut dengannya dan Arga untuk menjenguk Elena. Iya Andra, emangnya lo gak khawatir sama keadaan Elena? Katanya cinta. Goda Arga yang langsung disambut Andra dengan tatapan tajam mendelik kesal. Lo jangan ngungkit-ngungkit masalah itu ya Ga. Awas saja kalau di depan Bima lo berani ngomong masalah itu lagi. Desis Andra geram. Iya, makanya lo harus mau ikut kita ya, jawab Arga santai. Pria keturunan Tionghoa itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Andra. Ya udah, gue mau ikut asal mulut ember lo itu nggak banyak bacot. Putus Andra yang akhirnya menyerah. Tak ada gunanya menolak ajakan Reddy dan Arga karena kedua sahabatnya itu akan melakukan apapun agar ia mau menuruti keinginan mereka. Toh, ia juga memang sedikit rindu melihat wajah lucu dan menggemaskan milik Elena. Sudah terlalu lama ia tidak melihat senyum ceria dari gadis mungil yang telah berhasil mencuri hatinya tersebut. Namun, Andra harus menerima kenyataan pahit bahwa dia dan Elena tidak akan pernah menjadi satu karena El telah memilih Bima, sepupu Andra sendiri sebagai suaminya. Woi Nyet, lo kenapa? Kok ngelamun gitu? Tanya Reddy dengan suara keras yang disengaja agar Andra terkaget. Dan benar saja, sahabatnya itu hampir saja terjungkang dari tempat duduknya ketika mendengar suara bariton Reddy yang tiba-tiba. Andra memaki kesal. Kemudian Andra memilih untuk ke kamar mandi daripada harus melampiaskan kekesalannya kepada Reddy di depan umum. Brak! Andra tidak sengaja menabrak seseorang ketika berdiri dan berbalik menuju toilet restoran. Dengan cepat, ia membantu seorang perempuan yang jatuh terduduk di lantai karena ulahnya untuk segera berdiri. Sorry, saya nggak sengaja. Anda nggak apa-apa? Tanya Andra sopan kepada perempuan yang ditabraknya tadi. Perempuan yang sibuk merapikan bajunya dengan rambut yang tergerai menutupi wajahnya itu langsung mendongak menatap pria yang sudah menabrak sekaligus membantunya berdiri tersebut. Rambutnya yang tadi sempat menutupi wajahnya ia sampirkan ke samping sehingga memperlihatkan keseluruhan wajahnya yang menurut Andra tidak berbeda umur jauh dari Elena. Saya tidak apa-apa kok. Terima kasih atas bantuannya. Gadis itu kemudian terlihat tergesa-gesa dan berlari keluar restoran sebelum Andra sempat mengatakan apa-apa. Widih, tuh cewek cakep banget. Kok lo gak ngajak kenalan sih bro? Tanya Reddy yang masih belum melepas pandangan dari sosok perempuan yang ditabrak oleh Andra tadi, yang kini sudah mulai menghilang di jalanan ramai depan restoran. Gimana mau diajak kenalan kalau dianya buru-buru kabur begitu? Balas Andra yang kemudian langsung berjalan menuju ke toilet. Ia enggan melanjutkan pembahasan tentang perempuan tadi dengan Reddy. Untuk apa? Toh dia dan perempuan itu juga tidak akan bertemu lagi, bukan? Kening Bima mengernyit ketika melihat sosok Sandara yang sedang duduk manis di sofa ruangan kantornya sesaat setelah rapatnya dengan Mr. Reinhardt selesai. Tanpa menghiraukan Sandara yang kelihatan gembira karena kehadirannya, Bima hanya melangkah dan duduk di kursi kerja miliknya. Ngapain kesini? Aku gak minta kamu datang kan? Tanya Bima sinis.
Tak ada raut wajah senang yang terpatri di wajah tampannya. Yang ada hanya raut wajah tidak senang bercampur kesal yang bisa dilihat oleh siapapun saja termasuk Sandara. Aku kesini karena kangen sama kamu sayang. Emangnya kamu gak kangen sama aku apa? Ucap Sandara manja sambil menggalungkan tangannya di leher kokoh Bima. Bima mendengus kesal karena perlakuan Sandara yang dirasanya sudah kelewatan batas. Ia kemudian melepas tangan Sandara yang mengalung di lehernya dengan kasar hingga wanita berheels tinggi itu hampir jatuh jika saja ia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Jangan sembarangan Sandara, ini di kantor bukan di klub malam. Peringat Bima dengan suara dingin menusuknya yang khas. Kamu kenapa sih? Kok kamu jadi sensi gini sama aku? Tanya Sandara bingung. Apa yang kurang darinya sehingga Bima masih saja tidak mau menerima dirinya? Dengarkan aku Sandara, aku sudah menikah sekarang. Jadi, tolong jangan dekati aku lagi, atau kamu gak akan bisa bayangkan apa yang akan aku perbuat ke kamu. Ancam Bima geram. Apa? Jadi omongan kamu waktu itu ke wartawan benar? Kamu beneran udah nikah? Tapi sama siapa? Sandara nampak syok saat tahu bahwa lelaki pujaannya benar-benar sudah menikah. Dan yang lebih membuat dia kesal, kenapa Bima tidak memilihnya sebagai istri? Kenapa justru Bima memilih wanita lain? Sebagus apa memangnya wanita itu dibanding dia? Kamu gak perlu tahu Sandara, itu sama sekali bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan aku. Karena aku gak mau diganggu siapapun sekarang. Aku mau kerja. Bentak Bima kesal. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Ia sempat berpikir bahwa tak ada perempuan lebih tidak tahu malu selain Karina. Nyatanya ia salah. Justru masih ada perempuan lain yang jauh lebih tidak tahu malu dibanding Karina. Yaitu Sandara. Aku gak mau keluar. Pokoknya aku mau di sini. Jawab Sandara keras kepala. Perempuan itu malah memilih kembali duduk di sofa dengan tangan bersedekap, seolah menantang Bima. Merasa tertantang, Bima menekan intercom yang berada di atas meja kerjanya dengan mata memandang tajam ke arah Sandara. Okta, bawa security ke ruangan saya dan seret perempuan tidak tahu malu ini dari hadapan saya. Baik, Pak. Jawab Okta singkat. Meski sekretaris cantik itu tidak mengerti dengan siapa yang dimaksud oleh atasannya, ia tetap menjalankan tugas memanggil dua security yang berjaga di lantai tersebut untuk masuk melaksanakan amanat Bima. Bawa perempuan ini keluar, perintah Okta saat melihat siapa yang dimaksud Bima. Sekretaris cantik itu menyeringai penuh kemenangan ketika melihat Sandara yang meronta-ronta karena diseret paksa oleh dua security yang tadi mengikutinya. Meskipun Okta sekretaris yang selalu tersenyum meski selalu disuruh-suruh oleh Bima, tetapi wanita itu memang menyimpan dendam terselubung kepada Sandara. Bukan karena ia menyukai Bima, tetapi karena ia tidak suka jika Sandara berkunjung ke kantor dan menyuruh-nyuruhnya seperti babu seenak hatinya. Siapa dia? Pikir Okta. Bima saja tidak pernah kasar jika memerintahnya, tetapi perempuan itu malah sesukanya memperlakukan Okta tanpa berpikir bahwa statusnya tidak lebih tinggi dari wanita penghibur di klub malam. Ada apa Okta? Kelihatannya kamu senang melihat Sandara diseret seperti itu? Tanya Bima yang menyadarkan Okta dari lamunannya. Sekretaris cantik itu bahkan lupa jika ia masih berada di dalam ruangan atasannya. Saking serunya ia menyaksikan Sandara yang masih berteriak-teriak, memanggil Bima hingga pintu lift tertutup, dan membawa perempuan congkak itu ke lantai bawah. Maaf Pak, saya tidak bermaksud, jawab Okta panik. Bagaimana jika Bima marah karena ia mengolok Sandara? Biar bagaimanapun Sandara adalah wanita atasannya. Bima terkekeh mendengar jawaban Okta. Tidak apa-apa Okta, saya tahu. Kamu tidak suka dengan Sandara. Kamu tenang saja. Saya tidak akan marah karena kamu mengolok dia. Perempuan itu pantas mendapatkannya. Sekarang lebih baik kamu kembali ke mejamu saja. Baik Pak, ucap Okta singkat.
Dengan langkah sedikit agak lebar dari biasanya, Okta keluar dan menutup rapat pintu ruangan Bima dari luar. Ia tidak dapat menyembunyikan rasa canggung karena ketahuan bersenang-senang melihat penderitaan Sandara. Namun, ia juga tidak dapat menampik bahwa ia sangat gembira karena Sandara sudah pasti tidak akan kembali ke kantornya lagi. Tak pernah ada sejarah atasan Okta yang tampan namun dingin itu masih akan bermain dengan wanita yang sudah diusirnya seperti tadi. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.